lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu, tanggal 5 Februari 2021, sekitar jam 1. Cuaca cerah, mudah-mudahan juga secerah hati dan pikiran Sobat Jelata semua. Hari ini Bang Kica mau mengajak Sobat Jelata untuk berjalan-jalan menuju Depok dari Tebet, dan kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang soal ibu kota negara, soal Jakarta, yang tentu kalau kita bicara Jakarta tak lepas dari Anies Baswedan yang saat ini menjadi gubernur. Sudah lebih dari 2 minggu ini cuaca di Jakarta hampir setiap hari ada hujan, dan biasanya malam, dan itu seringkali hujan deras turun sampai pagi. Ada sesuatu yang tidak normal atau anomali yang terkait dengan peristiwa hujan yang biasanya menyebabkan banjir di ibu kota Jakarta ini. Tetapi kita lihat di hari-hari belakangan ini, alhamdulillah Jakarta tidak diterjang oleh banjir. Padahal kita tahu juga bahwa hujan tidak hanya di Jakarta, di Puncak juga terjadi hujan, di Bogor hujan, di Depok hujan. Kita bersyukur bahwa ternyata Jakarta bisa juga terbebas dari banjir. Tentu ini tak luput atau tak lepas dari kerja kerasnya segenap jajaran Pemda DKI dan juga partisipasi dari para warga DKI. Sobat Jelata yang insya Allah tetap semangat, apa sebenarnya yang membuat ibu kota ini bisa terbebas dari banjir? Tentu itu semua tak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh Pemda DKI, membenahi seluruh saluran, dan yang paling signifikan barangkali adalah apa yang dulu disebut dengan membuat sumur-sumur resapan. Dan pada saat Gubernur Anies mengatakan bahwa akan membuat sumur resapan, banyak sekali kritikan, dan Gubernur Anies tetap kekeh, tetap istiqomah, tetap dengan keyakinannya bahwa sumur resapan mampu menanggulangi banjir. Dan ternyata alhamdulillah kita melihat meski hujan deras dalam hari-hari belakangan ini, ibu kota kita terhindar dari banjir. Lalu ada lagi yang menarik, atau katakanlah yang patut kita syukuri, bahwa 2 hari yang lalu Gubernur Anies menjadi salah seorang tokoh dari 21 tokoh dunia yang mendapatkan award, penghargaan sebagai pahlawan dalam bidang transportasi, yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga nirlaba yang bernama TUMI. Dan ini tentu patut kita syukuri sebagai sebuah bentuk penghargaan terhadap Indonesia, karena satu-satunya tokoh di Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini adalah Tuan Anies Baswedan. Dan ini merupakan penghargaan kedua dari dunia internasional terhadap Anies Baswedan. Kita tahu sekitar bulan Oktober yang baru lalu, Anies Baswedan juga mendapatkan award yang namanya STA, Sustainable Transportation Award, yang agak mengagetkan kita atau menyedihkan kita adalah reaksi dari para politikus kita yang ada di DPRD DKI, khususnya dari fraksi PDIP. Ketua fraksi PDIP Gembong menyatakan bahwa award ini adalah
award yang sebenarnya merupakan rintisan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi artinya Tuan Gembong ini tidak menerima bahwa award ini merupakan prestasinya Anies Baswedan dan jajaran Pemda DKI. Lalu ada lagi reaksi dari teman separtainya, yaitu Gilbert. Gilbert menyatakan bahwa dia meragukan kapasitas atau integritas dari lembaga yang memberikan award ini, yaitu TUMI. Ini sungguh reaksi yang menurut Bang Kicca sangat memalukan gitu. Kalau kita tahu bahwa posisi DPRD dalam Pemda itu merupakan mitra dari gubernur, jadi sejajar. Dan keberhasilan gubernur adalah juga keberhasilan dari DPRD, karena salah satu fungsi DPRD adalah budgeting, dan dalam budgeting tersebutlah action-action yang menyangkut kepentingan umum dibudgetkan, dianggarkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuan Anies Baswedan dalam menanggulangi banjir atau apapun lah yang membuat Jakarta menjadi lebih baik, itu tidak serta-merta prestasi tunggal dari Tuan Anies Baswedan, tapi itu juga merupakan bagian dari prestasi atau kerja-kerja dari DPRD. Lalu kalau ada anggota DPRD yang menyikapi prestasi atau award yang sebenarnya mereka merupakan bagian dari pencapaian tersebut, tentu patut kita bertanya tentang kewarasan atau kelurusan cara berpikir dari manusia-manusia ini. Sobat Jelata yang mudah-mudahan masih menemani Bang Kicca, tahun 2022 berarti tahun depan Gubernur Anies akan selesai masa jabatannya. Dan di tahun 2022 tersebut kita membaca dari media massa atau mendengar dari media elektronik atau media sosial bahwa pemerintah berkekeh tidak akan menyelenggarakan pilkada. Padahal sebenarnya di tahun 2022 tersebut banyak kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Alasan dari pemerintah tidak bersetuju untuk melaksanakan pilkada di tahun 2022 tersebut adalah terkait dengan pandemi yang kita hadapi. Tetapi alasan tersebut sebenarnya juga sangat relevan dengan pilkada yang tahun lalu kita laksanakan, itu pilkada serentak. Tetapi kita tidak mendengar alasan tersebut. Jadi jangan disalahkan jika ada orang yang beranggapan, berpersepsi bahwa tidak dilakukannya pilkada di tahun 2022 ini adalah bagian dari rencana atau cara untuk menghilangkan Anies Baswedan dari panggung perpolitikan di Indonesia. Ini yang banyak beredar di sosial media, bahwa itu hanya semata-mata karena takut Anies masih punya panggung sampai 2024 jika pilkada dilaksanakan. Padahal kan andai kata dilaksanakan pun belum tentu Anies bisa memenangkan pilkada tersebut. Tetapi ya itulah politik. Semua harus memastikan, semua harus berkonservatis. Setiap potential enemy, potential kompetitor yang muncul barangkali memang harus dibatasi ruang geraknya, dibatasi panggungnya. Dan ini Bang Kicca nggak habis pikir. Kita tahu persis bahwa Anies Baswedan ini bukanlah anggota dari sebuah partai politik. Artinya Anies tidak punya kendaraan. Katakanlah ada keraguan kalau dia maju di 2024. Dan Anies anggota saja tidak, apalagi menjadi bagian dari elitis partai. Kita tahu bahwa kemunculan Anies di panggung politik praktis Republik ini kan karena sebuah kecelakaan. Kecelakaan pada peristiwa
adanya calon yang saat itu tidak disukai lah oleh banyak kalangan dan harus dicarikan lawan tanding yang memadai, dan lahirlah kemudian Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Dan ternyata ikhtiar tersebut berhasil dan Anies memenangkan kontestasi. Seharusnya kemenangan tersebut layak dirayakan oleh seluruh warga DKI karena pilkada dilalui dengan aman, terkendali. Tetapi yang terjadi adalah kita tahu bahwa banyak pihak yang kebetulan pendukung Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang tidak menerimanya, atau dengan kata lain gagal move on, dan lahirlah narasi-narasi gubernur mayat, gubernur ayat. Dan narasi-narasi tersebut tetap berjalan, berlangsung sampai saat ini. Padahal kalau mereka mau sedikit mencari tahu bagaimana sebenarnya proporsi perolehan suara pada saat Pilkada DKI 2017 yang baru lalu, barangkali narasi-narasi sumbang soal gubernur ayat, soal gubernur mayat tidak akan keluar. Kalau dianggap bahwa Anies itu didukung absolut oleh katakanlah kelompok Islam yang memang saat itu tersinggung dengan narasi Ahok soal Al-Maidah 51 atau surat Al-Maidah, maka dalam proporsi perolehan suara ternyata suara umat Islam itu terbagi dengan sangat proporsional, hampir rata di antara tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ahok. Sementara peruntukan suara atau pilihan dari para saudara kita yang beragama di luar Islam itu hampir mayoritas suaranya ke Basuki Cahayapurnama. Jadi amat sangat tidak masuk akal kalau kemenangan Anies dianggap sebagai kemenangan mayat dan ayat gitu. Nah, posisi ini bisa kita lihat dari hasil polling yang dilakukan oleh poll tracking. Nah, kembali ke soal apakah Anies Baswedan berhasrat menjadi presiden? Ya tentu yang tahu adalah Tuan Anies Baswedan sendiri. Tetapi yang kita lihat tidak sedikit pun atau tidak pernah bahwa Anies Baswedan mencari panggung untuk tujuan-tujuan menuju Pilpres 2024. Yang kita lihat adalah Anies Baswedan tetap istiqomah memenuhi janji-janji kampanyenya, membuat Jakarta menjadi lebih baik, dan hanya yang bermata rabun yang mengatakan bahwa setelah kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta tidak berubah. Jakarta banyak berubah. Buka mata, buka telinga. Dan andai kata ada pihak lain yang menafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan tersebut adalah pencitraan atau cara-cara untuk menuju panggung 2024, tentu itu persepsi orang lain. Tentu itu haknya orang lain berpendapat. Tetapi sekali lagi, subjektivitas penilaian Bang Kica, Anies Baswedan bukan tipe orang yang mencari-cari panggung. Anies Baswedan adalah tipe orang yang istiqomah, tipe orang yang memenuhi janji-janjinya. Tentu beliau tidak sempurna dan tidak ada manusia yang sempurna. Tapi setidak-tidaknya beliau telah menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin tersebut melakukan tugas-tugasnya dalam mendistribusikan keadilan sosial. Sekali lagi kita patut mengacungkan jempol selamat kepada Pak Gubernur Anies Baswedan, kepada Pemda DKI, kepada segenap warga DKI. Dan begitulah yang dicuitkan oleh Tuan Anies Baswedan dalam Twitternya, bahwa award ini, penghargaan ini adalah penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membenahi transportasi Jakarta, dan tentu saja juga seluruh warga Jakarta yang telah bermigrasi dari kendaraan pribadi kepada kendaraan umum. Demikian Sobat Jelata, perbincangan pendek kita di Sabtu yang cerah ini, tanggal 5 Februari. Semoga kita tetap menegakkan disiplin kesehatan,
karena pandemi belum berakhir, dan kita berdoa semoga vaksinasi berjalan dengan lancar dan benar-benar hasilnya ampuh dalam meningkatkan imunitas tubuh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.